Ya, halo, selamat datang kembali, berjumpa kembali. Di channel ini kita akan membahas lagi seputar PLTS atau sebuah inverter dengan tipe low frekuensi, dimana pada video sebelumnya pernah saya uji di video short sebelumnya ya. Ini baru saja selesai, kemarin saya rakit dengan kapasitas 5000 VA, dan sempat kemarin saya cuplikan untuk video shotnya ya. Kemarin belum sempat saya upload untuk hasil uji load. Ini sudah selesai saya rakit kemarin, dan ini sudah saya pasang MCB dan tombol-tombol LVD dan juga monitoring KWH meter. Dan saya juga sediakan panel listrik yang biasanya untuk sound system. Kita akan, supaya tahu kita nanti uji load, kita tahu berapa beban, berapa ampere yang nanti kita akan uji. Untuk kapasitas 5000 VA ini tentunya sangat aman ya, untuk misalkan kemarin tahun lalu sempat mencoba untuk yang kapasitas 2500 watt atau 2000 VA. Tahun kemarin untuk project kecil sound system miniatur, kita coba mampu mengangkat sub 15 in sebanyak 4 speaker, dan mic-nya hanya 10 in sebanyak 4 speaker juga, dengan kapasitas baterai 2 pieces masing-masing 100 ampere. Dari semalam sampai acara takbir keliling selesai itu masih sisa 2 indikator kayaknya gitu, kemungkinan menghabiskan 3 kWh karena banyak rute yang dilalui tahun kemarin. Mampu hanya saja sempat protek karena mungkin beban dari sebuah sound system itu overload. Jadi spek 2500 itu hanya untuk spek-spek sound kecil aja, misalkan miniatur atau spek yang kecil lagi itu mampu. Nah, untuk inverter LF ini, low frekuensi ini tentunya handal untuk beban-beban kejut daripada yang tipe HF, karena di sini kami menggunakan trafo toroid yang tentunya sudah teruji ya dari teman-teman atau dari teman saya, itu dari Aspro, tentunya sudah teruji quality dan kualitasnya tentunya. Sedikit kita membahas tentang sound system ya. Banyak yang tanya, atau teman-teman saya itu mampu berapa watt atau mampu bertahan berapa jam. Nah, itu kemungkinan nanti saya cuplikan berapa kemampuan, yaitu nanti tergantung power audio atau powernya shock itu, dan nanti juga tergantung besar kecilnya speaker. Nah, speaker itu nanti yang akan menentukan berapa daya kebutuhan sound system itu sendiri, dan kembali lagi ke powernya. Kalau power kelas TD atau balap atau yang di atasnya lagi, kemungkinan butuh watt yang besar, dan tentunya harus daya tampung baterai itu harus siap yang banyak juga. Nah, untuk satu baterai, yaitu satu buah baterai, karena ini main sistem 48 volt, jadi kapasitas baterai masing-masing 100 ampere. 100 ampere itu satu baterai menampung 4,8 kWh jika kondisi full charge. Kalau 2 jadi 9, ya itu 9, kWh gitulah. Nah, kemampuan daya tampung lama tidaknya berapa jam itu nanti tergantung load beban atau lonjakan yang
terlalu besar, karena biasanya ketendang apa ya itu bass dut itulah, itu nanti memakan agak lumayan untuk apa itu memakan KWH-nya. Jadi untuk sebuah sound system itu tidak selalu membutuhkan daya yang besar. Jadi daya yang besar itu hanyalah sesaat saja jika terkena bass dut atau ketika musik DJ lah, itu otomatis nanti bisa mencapai hampir 3000-an lebih untuk spek 5000. Yang kemarin kapasitas 2500 itu spek 5000 kecil ya, miniatur, istilahnya miniatur, itu mampu, tapi ada sempat protek juga karena kemungkinan daya melebihi dari 2500 VA. Nah untuk yang ini 5000 VA ini kemungkinan dari spek untuk mengangkat power, misalkan yang punya saya itu hanya Crash Audio 18 ya, CA18, itu kemungkinan masih mampu, karena kemarin juga memakai yang inverter itu 2500, itu buat miniatur mampu, aman. Kalau yang 5000 harusnya tentunya juga aman. Oke, kita akan coba uji load beban ya, karena kemungkinan nanti kita akan tampilkan berapa ampere yang dikeluarkan output daya inverter 5000 VA ini dengan tipe low frekuensi. Nanti akan tampil, yaitu ini saya pasangkan KWH meter yang di inverter juga biar tahu outputnya berapa jika tidak menggunakan panel, dan panel juga saya pasangi sebuah KWH meter yang nanti misalkan ada job kecil-kecilan atau celimen kecil, itu nanti bisa mengetahui berapa kebutuhan seharusnya jika sound system itu tampil dalam satu event. Nah itu ini yang nanti menentukan atau monitoring dari sebuah kebutuhan sound system atau kebutuhan lainnya. Dan ini bisa dipantau nanti ada voltase, ampere, power, energi KWH yang dikeluarkan, frekuensi juga power factor juga sama. Yang ini juga sama karena ini masih kit. Jadi kalau ini kapasitas 2000 VA, kalau yang sebelah sana itu 2500 VA, sama-sama handal tentunya. Kalau yang 2000 VA sudah ada review video sebelumnya yang sudah saya upload, dan tentunya sudah menampilkan uji load beban. Oke, kita akan mencoba berapa maksimal daya ampere yang dikeluarkan, dan nanti akan terlihat di sini ya. Voltase hash ini kemungkinan belum terkalibrasi karena ini hash-nya stabil 50. Kita mungkin bisa putar dikit ya ini. Oh, kebalik. Oke. Ya. Oke. Kita akan uji ya berapa kemampuan dari inverter 5000 VA ini dengan trafo yang besar, full tembaga yang sudah teruji dari teman kita dari Mas Pro, yang tentunya kualitas dan daya yang stabil. Karena saya pernah menggunakan toroid yang tidak seperti ini, hasilnya inverter itu trouble. Kadang di saat beban terpakai hanya berapa ratusan watt, itu tiba-tiba inverter mati, nyala lagi, mati, nyala lagi. Dan pastikan untuk memilih trafo toroid itu yang benar-benar handal dan benar-benar sudah teruji kualitasnya. Oke, kita akan uji load ya, nanti berapa ampere. Untuk tentunya di sebuah sound system tentunya para operator itu memperhatikan ampere, voltase, dan hash. Nah, jika hash menurun dan voltase menurun, itu sebuah operator pasti akan istilahnya apa ya, panik gitu ya. Ya, itu tentunya yang sudah dialami teman-teman saya. Jika terkendala genset yang kurang sehat atau yang harus
perlu diservis, yaitu kemungkinan kendala di hash dan voltase. Jika terkena beban kejut yang besar, nanti otomatis hash menurun dan voltase juga menurun. Oke, kita langsung coba. Kemungkinan nanti untuk kamera kita geser depan ya, biar nanti kelihatan voltase dan beban yang akan dikeluarkan dari inverter kapasitas 5000 VA ini. Oke, kita akan dekatkan kamera. Ya, oke ya, kita akan mencoba uji load, dan ini tertampil atau terlihat kondisi voltase 230, bisa diadjust dari kitnya. Nanti untuk beban saat ini kecil, hanya 4,15 watt atau 4 sekian, dikarenakan untuk meload ini sebuah ampere meter, voltmeter, dan hash. Ini juga membutuhkan daya. Daya itu hanya kecil, dan juga di ini. Nah, ini lampu-lampu kecil, lampu pilot ini juga membutuhkan daya yang tentunya terhitung. Walaupun kecil, nanti kebutuhan watt yang dikeluarkan ini nanti terbaca. Kalau ini nanti ada selisih istilahnya skala. Nah, skala itu untuk beban kecil di ampere meter ini tidak terbaca. Oke, kita akan coba. Oke, kita lihat ya. Oke, kita akan uji load dengan perlahan. Kita simak nanti kapasitas 5000 VA tembus berapa, dan kemungkinan ini inverter, oh ya, ini belum di limit ya, nanti mungkin bisa mencapai 5000 lebih ya, daya 5000 atau 5 kW nanti di sini ya. Di sini juga sama. Ini mungkin selisih 0, sekian watt ya, dikarenakan di bawah sana ada monitoring online untuk KWH dan apa itu ya, hash voltase sama, hanya saja bisa dipantau via device Android. Kita akan langsung saja ya uji load beban. Nanti kita bisa menyimak ampere, dan ampere di sini juga sama. Nanti ada tegangan drop itu di mana setelah berapa ribu kW nanti tetap tegangan menurun, dikarenakan spek ini spek 5000 VA. Mari kita coba. Perlahan kita tambahkan beban ya, kita simak. Nanti ini sini juga sama ya, kita coba perlahan ya, 900-an watt. Ampere masih naik sedikit karena ini baru 4 ampere 3,9. Kita tambahkan lagi 1800, 2000 watt 2,8 kW. Nah, ini ampere udah mulai menaik. Di sini terbaca 15 ampere dengan daya yang dikeluarkan 3,6 kW. 4000, sekian 19 ampere. Oke, 5000 lebih ya. Untuk voltase agak menurun sedikit karena spek ini 5000 VA dan ini belum di limit, dan tegangan baterai terbaca 47,5. Kita turunkan beban secara perlahan. Oh ya, di saat beban naik tadi, misal ini 4000 ya, ini voltase masih stabil dan hash juga stabil. Dan di sini monitoring analog hash juga stabil, voltase tidak menurun, ampere pun masih naik 18 ampere. Kita coba tambahkan. Ya, ini voltase mulai menurun dikarenakan ini sudah melebihi 5000 watt atau 5 lebih. Kita turunkan satu per satu. Beban dan voltase baterai juga masih stabil. Oke, 900 watt aman, voltase 230 ya. Kita coba kasih beban yang kecil saja ya. Oh ya, ini lupa. Beban kita coba server. Biasanya ini kan saya pasangkan buat load keseharian itu untuk server. Kita coba pindahkan
Oke, kita coba. Ya, kita udah tambahkan beban server ya. Terbaca 100-an watt karena server hanya kecil. Biasanya untuk keseharian server dan TV. Oke, kita balikkan lagi untuk kamera. Ya, begitu ya teman-teman untuk uji load inverter dengan kapasitas 5000 VA. Jadi kita bisa aplikasikan sesuai kebutuhan, misalkan sound system atau kebutuhan rumah atau yang lain yang tentunya sangat aman. Dan untuk yang kit ini 2000 VA belum kita rakit ya, karena kemarin baru sempat uji load saja dan belum sempat kita rakit. Kemungkinan hari-hari ke depan kita akan rakit, dan tentunya biar simple, tertata rapi dengan sejajar dengan baterai jika akan digunakan atau diaplikasikan ke kebutuhan lain. Nah, untuk teman-teman yang misalkan minat dengan inverter ini, kita coba cek suhu ya. Trafo lumayan hangat-hangat. Oke, aman. Kipas memutar. Ya, untuk teman-teman jika minat ingin membangun PLTS atau kebutuhan lain, bisa nanti kita bantu. Mulai dari spek yang kecil minimal 1000 VA ke atas sampai 10.000 atau 10 kW. Kita bisa custom sesuai kebutuhan atau permintaan. Oke, kipas mulai kalem, tenang. Oke, sudah kipas off, dan ini suhu sudah kembali normal. Jadi gini ya teman-teman, kebutuhan sound itu dalam catatan spek 5000 atau 10.000 ya. Untuk spek itu yang 5000 atau 10.000 itu tidak semua sound system itu full mengeluarkan daya sebesar 5000 atau 10.000. Dikarenakan yang dinamakan 5000 atau 10.000 itu nanti kembali lagi dengan alat yang kita gunakan, yaitu sebuah power dan speaker. Itu nanti yang menentukan besar kecilnya daya yang dikeluarkan di sebuah sound system. Dan untuk beban kejut yang terlalu besar itu nanti masih bisa tercover di inverter ini. Jadi sudah real ya tadi, hash stabil, voltase aman, ampere naik, dan volt hash tidak goyang. Karena saya pernah ngalamin ya genset silent dengan kapasitas 4,5 kW atau 5000 lah sekian gitu. Ketika beban berapa watt gitu, voltase menurun dan hash goyang, naik turun. Nah, itu nanti akan mengakibatkan peralatan sound system kita yang akan rusak pelan-pelan lah istilahnya gitu. Nah, untuk inverter ini mampu untuk menanggung daya sebesar yang dikeluarkan dari sebuah inverter ini. Nah, bagaimana untuk nanti mengecas charger baterainya atau akinya? Nanti bisa digunakan pakai panel surya yang tentunya nanti listrik ini sangat mandiri dan banyak yang istilahnya itu listrik gratis. Ya, gratis produksinya karena dari panel surya atau tenaga surya, yang nanti daya dari panel surya itu
ditampung di baterai, dan nanti sistem pengecasan nanti menggunakan MPPT. MPPT itu sendiri nanti juga ada kapasitas berapa ampere untuk menampung. Dari PV ini menggunakan 60 ampere dengan brand atau merek itu Sangwoto, yang tentunya sudah teruji dan hasilnya bagus. Sudah saya coba ya, ini sudah menambah 4 indikator, sudah hampir penuh, tinggal satu yang belum, dikarenakan cuaca ini mendung ya. Cuman ini produksi hari ini yaitu 2,9 kWh ya, nanti kita shoot ya, 2,9 kWh, dan ini produksi ampere sudah menurun dikarenakan sudah sore hari, dan hari ini tadi mendung, tidak panas, hanya produksi 2,9 kWh ya. Kita kembali ini lagi ya, dan inverter ini tentunya sangat praktis ya jika digunakan untuk membackup beban rumah, atau misalkan beban magicom, setrika, atau beban-beban lainnya yang tentunya yang masih tercover dengan kapasitas inverter 5.000 atau 2.000 atau 2.500 atau yang 1.000. Yang penting inverter mampu untuk menangani beban kebutuhan rumah itu pastinya aman, dan kebutuhan itu nanti untuk inverter nanti disesuaikan dengan kebutuhan rumah atau kebutuhan yang akan kita aplikasikan, begitu. Sudah hasil uji load sudah, dan tentunya sangat aman ya. Ini besok akan saya coba untuk, insya Allah nanti saya gunakan untuk mengangkat sound system lagi, dan jika teman-teman yang ingin request sebuah inverter itu bisa kami atau menghubungi dari kami yang akan membantu untuk kebutuhan dari kebutuhan PLTS tersebut sesuai kapasitas yang diinginkan. Oke ya, kita sekian untuk uji load ini, dan tentunya inverter tipe low frekuensi ini tentunya aman, yang tentunya sudah ada proteksi ya, proteksi overload, proteksi baterai over, under baterai, dan proteksi short. Jadi untuk output yang outputnya 220, nanti jika terjadi short itu kit aman, inverter aman, nanti akan kembali nyala. Oke ya, untuk mengaplikasikan ini gampang. Kita coba matikan beban ya, nanti mati beban. Kita akan memulai dari awal untuk merunningkan ini ya. Kita coba beban off. Ini untuk menyalakan kembali, kita hanya menekan tombol soft start sampai voltase cetek relenya. Kita coba on kan MCB baterai, kita nyalakan inverter, dan nyala hijau, kita nyalakan MCB AC nya. Oke, udah, sangat simpel, dan tentunya tidak berisik jika kita menggunakan genset. Tentunya lebih ramah lingkungan dan efisien. Jika terjadi PLN padam atau kebutuhan lainnya, tentunya sangat simpel. Apalagi yang kapasitas kecil, enak dibawa kemana-mana. Jika ada terjadi dadaan atau yang kita butuhkan, itu kita cukup menggunakan inverter dan satu baterai untuk mensuplai kebutuhan darurat, itu bisa. Misalkan tidak ada genset atau susah kehabisan solar, nah itu nanti bisa kita aplikasikan. Nanti di akhir video kita akan shootkan dalemannya ya, dalemannya kitnya itu nanti dari Toroid itu nanti yang lebih handal. Oke ya, pembahasan ini besok kita lanjut lagi untuk seputar PLTS atau kebutuhan
genset baterai untuk sound system atau apa, itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Salam PLTS, salam satu frekuensi, salam listrik gratis mandiri PLTS.